Kisah Ibu Sambung, episode 9. Mama, Selin masih memeluk Kamelia dengan senyum lebar. Wajah mungil yang ceria itu membuat Kamelia merasa gemas. Ia mencium kedua pipi Selin dan merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Devan masih berdiri di sana, memandangi Kamelia dan Selin dengan tatapan heran. Melihat keheranan di wajah teman lamanya itu, Kamelia pun menoleh lagi. Aku kesini mau menjemput anak-anakku. Kamelia menjawab pertanyaan Devan sebelumnya. Kamu sudah menikah? Devan memastikan. Kamelia mengangguk. Maaf, aku tidak mengundangmu waktu itu. Tidak apa-apa. Kalau boleh tahu, kapan kamu menikah? Wajah Devan terlihat penasaran. Belum ada seminggu. Lalu, Devan tak melanjutkan ucapannya. Ia menatap Selin yang masih bergelayut manja pada Kamelia. Aku menikah dengan seorang duda dengan 2 orang anak. Kamelia tersenyum. Perasaannya tak menentu saat mengatakan itu. Oh, I see. Jadi Selin ini putrimu. Dunia ternyata sempit. Kamu adalah mama dari muridku. Devan mencoba berseloroh dan tampak memaksakan seulas senyum. Kamelia hanya membalas gurauan Devan dengan senyum tipis. Ia memaklumi jika Devan merasa terkejut. Mungkin teman-teman lamanya yang lain pun akan terkejut jika mengetahui bahwa ia sudah menikah dengan seorang duda pula. Dulu Kamelia selalu mengatakan bahwa ia tak punya target jika ada teman-temannya yang menanyakan kapan ia akan menikah. Mama kenal Pak Devan? Tanya Selin membuyarkan lamunan Kamelia. Ya, Pak Devan adalah teman Mama bekerja di TK dulu. Kamelia menyelipkan seuntai rambut Selin ke belakang telinga. Selin hanya mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia menoleh pada Devan yang tersenyum mendengar pertanyaannya tadi. Setelah berbahasa basi sedikit, Kamelia berpamitan pada Devan. Kamelia mengajak Selin beristirahat dalam mobil sambil menunggu jam keluar Ciko. Selin memakan dengan lahap sekotak pizza yang tadi dibelikan oleh Kamelia. Mama punya sesuatu untukmu, tadi Mama beli. Ujar Kamelia seraya mengeluarkan sebuah boneka mini dari dalam paper bag. Wah, boneka cinnamon roll. Terima kasih, Ma, seru Selin seraya memeluk mainan barunya. Kamelia mengangguk dan tertawa melihat keceriaan Selin. Sejenak kemudian, Kamelia menatap ke arah gedung sekolah Selin, teringat lagi akan percakapannya dengan Devan tadi. Pria itu tak berubah, masih ramah dan selalu hangat saat bicara. Melihat ekspresi Devan yang terkejut tadi, Kamelia merasa penasaran akan apa yang sebenarnya pria itu pikirkan. Dulu, Kamelia dan Devan pernah dekat. Kamelia menganggap Devan adalah seorang teman yang baik dan sangat mengerti dirinya. Karena mereka sama-sama menjadi tulang punggung bagi ibu mereka. Namun, hanya sebatas itu. Kamelia tak ingin hubungan mereka beranjak lebih jauh karena ia masih ingin meniti karir. Perlahan Kamelia menghela napas untuk melupakan. Ada pesan, gumam Kamelia sambil melihat layar ponselnya dan membuka aplikasi chat. Kamelia, maaf. Sepertinya malam ini aku akan menginap di apartemen lagi. Banyak sekali pekerjaan di kantor dan aku harus lembur. Kuharap kamu mengerti. Pesan dari Chandra. Kembali Kamelia mengembuskan napas seusai membaca pesan dari suaminya itu. Kamelia merasa kesal, tetapi ia berusaha tak peduli. Mungkin memang lebih baik jika mereka berjauhan untuk sementara waktu. Kamelia menyimpan ponselnya lagi. Selang beberapa lama, jam keluar Ciko tiba. Mereka pun kembali ke kediaman keluarga Luksono. Chandra menyandarkan tubuhnya ke kursi sembari merentangkan lengan sejenak untuk menghilangkan pegal. Seharian ia harus duduk di ruangan kantornya dengan mata yang terus berkutat pada laptop. Perusahaan yang ia pimpin bergerak di bidang retail. Mereka mendistribusikan berbagai macam alat elektronik dan kebutuhan rumah tangga. Belakangan ini Chandra memang sering lembur. Perlahan Chandra melirik arlojinya. Masih pukul 10 malam. Tentu saja belum terlalu larut jika ia pulang ke kediaman keluarga Luksono. Namun, Chandra memutuskan untuk sekalian menginap di apartemen saja. Toh ia sudah mengirim pesan pada Kamelia tadi siang, meski istrinya itu tak membalas. Chandra menghela napas melihat layar ponselnya. Halo Bu, ia menjawab telepon. Chandra, kamu lembur ya? Tapi kamu pulang ke rumah malam ini kan? Suara Marisa terdengar di seberang sana. Chandra berdeham. Maaf Bu, sepertinya aku akan pulang ke apartemen lagi malam ini. Pekerjaanku banyak sekali. Chandra, kamu ini bagaimana sih? Kemarin malam kamu menginap di apartemen, malam ini juga.
Apa kamu sama sekali tidak memikirkan perasaan Camelia? Kalian itu pengantin baru, apa kamu lupa? Omelan Marissa terdengar. Chandra berdecak. Aku sudah meminta izin pada Camelia, Bu. Apa katanya? Dia tidak membalas. Ucap Chandra pelan. Itu namanya dia tidak mengizinkan. Kamu ini begitu saja tidak mengerti. Suara Marissa terdengar sangat kesal terhadap putranya. Chandra menggaruk kepalanya yang tidak gatal, merasa sakit kepala mendengar omelan sang ibu. Meski dengan perdebatan, Chandra akhirnya berhasil menutup telepon. Ia mengembuskan napas kasar sambil mulai membereskan mejanya. Usai bersiap-siap, ia pun beranjak meninggalkan kantor dan menjalankan mobil menuju apartemen. Setibanya di unit apartemennya, Chandra bersandar di sofa sembari mengendurkan dasi yang ia kenakan. Apartemen studio itu dibelinya beberapa tahun lalu seusai bercerai dari Kinanti. Ia selalu ke apartemen tersebut setiap kali ingin menyendiri. Chandra sadar ia tak seharusnya begitu setelah menikah, namun ia masih memerlukan waktu. Apa benar Camelia tidak mengizinkanku menginap di apartemen malam ini? Kupikir dia tidak membalas itu artinya setuju. Gumam Chandra seraya meraih ponselnya, ingin menelpon Camelia dan kembali meminta izin. Setelah beberapa kali teleponnya tak diangkat, Chandra berdecak. Kenapa Camelia tak menjawab telepon? Apakah dia marah? Sudahlah, ucap Chandra kemudian bergegas mandi. Usai membersihkan diri, Chandra berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Ia kembali terpikir akan Camelia. Apakah istrinya itu benar-benar marah? Apakah memang tak seharusnya ia menginap di apartemen? Kegalauan meliputi hati Chandra. Ia merasa gelisah dan tak dapat memejamkan mata hingga waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Apa sebaiknya aku pulang saja ya? Gumam Chandra sambil menguap. Tak lama kemudian, Chandra pun bangkit dari ranjangnya. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah malam itu karena memikirkan perasaan Camelia. Sambil menahan kantuk, Chandra berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Usai berganti baju, ia segera meninggalkan apartemen dan melajukan mobil menuju kediaman keluarga Luksono. Pak Chandra, sapa satpam keluarga merasa heran melihat Chandra pulang dini hari. Chandra hanya mengangguk untuk membalas sapaan satpam tersebut. Ia terus melajukan mobil hingga ke dalam garasi. Setibanya di dalam rumah, suasana terlihat sepi. Sepertinya semua anggota keluarga sudah tidur. Chandra ingin menaiki tangga menuju lantai 2 di mana kamarnya berada, tetapi urung karena ia tiba-tiba merasa haus. Asisten rumah tangga yang membukakan pintu untuk Chandra tadi sudah tak tampak lagi. Chandra segan merepotkan asisten rumah tangga untuk sekadar mengambilkannya minum saat itu. Ia pun beranjak ke dapur. Langkahnya terhenti ketika samar mendengar suara dari dapur, sedangkan suasana dapur sangat gelap. Sesaat Chandra bergidik, tetapi ia tetap berjalan pelan. "Siapa kamu?" Hardik Chandra begitu melihat sosok berambut panjang yang membelakanginya.